Kalau mau cari duit jangan jadi arsitek, dagang. Arsitek itu kan profesi, bukan sesuatu yang tujuan utamanya itu untuk nyari duit. Anak muda mah tujuan cari duit pasti ngomongnya begitu. Nah, menurut gue itu terlalu sederhana. Jadi kalau nggak boleh tujuan utama nyari duit, harus apa nih kira-kira kalau arsitek? Dedikasi dulu. Jadi kan tadi lo bilang caranya supaya dikenal gimana ya, publikasi iya, networking kan, tender dan lain-lain. Ya. Gue mau nge-link ini ke IAI nih, katanya kan arsitek nggak boleh jualan, nggak boleh marketing. Ya. Sejauh mana sih arsitek tuh boleh marketing sama enggak nih? Ini sensitif nih, sensitif. Menurut gue kalau arsitek tuh kalau udah promote itu tuh udah hard selling karena dia udah bayar kan. Itu udah nggak etis karena nanti impactnya adalah bukan dari skill ataupun kompetensi lagi yang dinilai sama orang awam, tapi seberapa kuat lu punya modal gitu kan. In a world full of noise, creativity takes the stage. Curiosity leads the story. And growth becomes the journey. Ayo kita gali dan tumbuh bareng-bareng. Welcome to Radio. Mestinya mostly orang udah tahu lah ya Riri siapa, Atelier Riri. Cuman kan audiens kita ada juga yang desain antusias yang belum tahu bener-bener siapa nih. Oke. Short introduction lah, singkat lah, siapa sih Atelier Riri itu? Oke, thank you Mario. Jadi namanya acara apa? Radio. Radio. Oke, ada singkatannya nggak tuh? Karena itu Yo itu nama kecil gua, Mario. Oh, I see. Jadinya ini radio. Radio. Oke. Thank you udah diundang ke radio kali ini awal tahun ya. Makasih banyak. Perkenalkan, nama gue Riri Yakub atau nama panjangnya sebenarnya Nofriansa Yakub, tapi orang akhirnya mengenalnya dengan nama Riri. Itu nama kecil gue juga. Oh gitu ya. Jadi sekarang jadi nama panggung gitu. Nah, gue adalah seorang arsitek lulusan awal 2000-an lah ya. Jadi di era pandemi lagi, era dari apa namanya waktu itu Krismon ya. Krismon, waktu itu gue malah ngambil kuliah arsitektur gitu. Jadi ya singkat cerita, setelah lulus gue sedikit melenceng ke dunia media, kemudian gue akhirnya bertobat, gue memilih jalur arsitektur lagi di tahun 2010. Gue membentuk Atelier Riri sebagai konsultan arsitektur interior dan lain-lain sekarang. Gitu sampai sekarang 2026 udah 15 tahun lebih lah gitu. Lebih ya. Lebih. Iya. Oke, itu pertanyaan gue semua ada di dalam situ tuh. Kenapa baru lulus kuliah arsitek terus masuk ke media? Ya itulah mungkin karena pada masa itu era di mana banyak hal lah ya yang menjadi apa ya dilema anak muda mahasiswa zaman itu gitu ya, di mana lagi reformasi, lagi berkobar-kobar gitu. Jadi pengen sesuatu yang challenging gitu ya, yang challenge baru gitu di luar dunia arsitektur. Jadi selama kuliah itu gue sebenarnya malah banyak beraktivitas lain gitu selain kuliah di arsitektur. Gue ngeband juga, gue ngikut ke dalam komunitas-komunitas gitu kan. Termasuk seneng komunitas desain waktu itu, seneng desain grafis. Karena pada masa itu juga kan era dimana komputer masih Windows itu kan masih ada Photoshopnya, Corel Draw apa gitu, seneng ngulik-ngulik gitu. Nah di satu sisi di kuliah arsitektur tuh gue kayak merasa berat banget kuliah arsitektur gitu. Lu lulusan arsitektur kan? Iya. Nah, berat banget. Ya kan zaman kuliah tuh kayaknya pengen sesuatu yang kita desain langsung jadi dan langsung bisa dinikmati orang gitu kan. Dan kita juga bisa terus berkarya dengan lebih aktif gitu. Nah, pada waktu itu akhirnya gue seneng ngedesain memang, karena gue di musik itu dulu pas ngeband gue seneng bikin poster, seneng bikin cover album gitu, indie lah zaman dulu gitu pada masa itu. Ya udah akhirnya pas lulus gue merasa frustrasi dengan belajar arsitektur dan gue seneng desain. Akhirnya gue coba apply jadi desainer grafis gitu. Oh, sebenarnya desainer grafis maksudnya. Sebenarnya pengen ke desain grafis biar lebih menurut gue lebih mudah lah ya untuk dikuasai dan outputnya lebih cepat gitu. Kalau di
arsitektur tuh kayaknya gue kayak ke lapangan nyelesain proyek bertahun-tahun tuh kayak nggak mungkin deh gue bisa bertahan dengan kayak gitu kan bayangan gue tuh zaman kuliah gitu. Nah masuk ke Kompas Gramedia waktu itu sebagai desainer grafis tapi majalahnya tuh berhubungan sama arsitektur. Jadi ada majalah Idea dulu ya. Majalah seputar rumah gitu. Jadi di situ desainer grafis itu sebenarnya merangkap sebagai konsultan arsitek in-house gitu. Karena ada rubrik yang namanya rubrik dari meja gambar yang ceritanya gue yang ngasuh lah gitu. Rubrik itu setiap bulan gue membuat rubrik dari meja gambar, ngasih inspirasi desain. Udah tuh setiap bulan sampai 6 tahun gue di situ. Sambil sebenarnya akhirnya gue dapat beberapa kesempatan ngedesain rumah gitu. Nah lucu ya makanya gue under majalah itu maksudnya ngedesainnya? Iya enggak, justru di luar itu. Jadi teman-teman kantor gue kan di Kompas Gramedia tuh pada masa itu kan lagi jaya-jayanya ya, satu kantor tuh ada ribuan orang. Jadi paling nggak ada 1-2 yang hubungin ke majalah kita karena nanya, gue butuh bikin ini dong desain rumah, gue lagi pengen renov, pengen apa. Jadi dari teman-teman awalnya. Jadi itu nggak tahu kenapa mungkin rezeki ya, tahun pertama gue di situ gue udah ngedesainin rumah teman kantor gue, reporter dia wartawan di majalah dia. Dari lu tolongin gue dari gitu. Ya biasa lah ya. Dari teman-teman dulu gitu kan. Padahal gue kan udah pengen menjauhkan diri nih sebenarnya. Tapi ya emang dasarnya arsitek nggak bisa lepas dari jabatannya gitu ya, statusnya sebagai arsitek gitu kan. Padahal kan kita cuma lulusan arsitektur kan. Betul. Ya udah dari situ dari project ke project sambil gue kerja 6 tahun gue berhasil mengerjakan kurang lebih 10 rumah terbangun. Wow. Gitu. Itu selama 6 tahun. 6 tahun di situ. Selama 6 tahun situ dan itu dari proyek dari teman ke teman. Nah, karena kan ini kan kantor media ya. Jadi sedangkan side job gue dalam tanda kutip itu kan desain rumah. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Jadi secara etis sebenarnya malah disupport sama bos-bos gue. Sampai di akhir gue kerja di situ itu udah direktur utamanya majalah Kompas majalah itu yang minta tolong desainin rumah ke gue gitu. Oh gitu. Iya. Ya gitulah banyak kejutan lah yang terjadi dalam hidup gue yang tadinya gue pengen mengundurkan diri dari dunia arsitektur malah 6 tahun malah gue banyak belajar di media juga gue banyak ketemu banyak arsitek-arsitek tentunya kan kita terus banyak meliput proyek-proyek arsitektur yang tentunya juga inspirasinya jauh lebih keren-keren gitu kan karena buat konten kan dan gue ketemu banyak arsitek-arsitek senior yang menginspirasi gue dan memberikan gue banyak nasihat dan pengetahuan juga ya malah di 6 tahun gue kerja di awal itulah gue malah menjadi jadi sangat mencintai dunia ini gitu. Ternyata arsitektur itu nggak semengerikan itu ya gitu. Ternyata nggak harus jadi arsitek itu membuat bangunan yang besar, high rise, yang skalanya besar, yang kompleksitasnya tinggi gitu. Karena itu yang jadi ketakutan gue. Ternyata gue tetap bisa menjadi artis atau seniman gitu ya di dunia arsitektur ini untuk bisa ngulik desain, detail, handle dari A to Z kayak gitu-gitu. Gue seneng sebenarnya kayak gitu. Lo maunya yang lebih kayak butik kecil gitu ya. Artisan gitu. Ya. Nah, ya itu yang gue rasa kayaknya itu yang bisa gue handle gitu ya secara mungkin idealisme gue gitu. Kayak gitu sih. Terus yang membuat lo 6 tahun pindah itu habis 6 tahun langsung ke 6 tahun di majalah? Ya. Langsung bikin Atelier Riri. Atelier Riri. Nah, titik baliknya sebenarnya waktu itu kan berarti 2010 ya. 2010 ya tadi gue bilang gue menghasilkan 10 karya dan ada momen di mana itu tuh ya blessing in disguise jadi satu titik balik lagi di mana waktu itu ada event namanya Pameran Nasional Arsitek Muda Indonesia yang dibikin oleh Jong Arsitek tuh Dani, Pascal dan lain-lain. Gue memberanikan diri untuk memasukkan 2 karya gue untuk dikurasi dan masuk. Nah, masuklah gue ke dalam jajaran arsitek muda pada masa itu. Gitu. Terus project itu juga yang dipamerkan di situ juga terpublish kemana-mana gitu, sampai dari media nasional sampai ke media asing gitu, media-media cetak ya pada masa itu.
Ya udah momentum itu di satu sisi lagi majalah itu kan menurun lama-lama gitu kan. Oke. Nah karir gue di Kompas terakhir itu sebagai visual editor. Jadi gue harus milih nih, gue mau menjadi visual editor, gue harus memahami teknik fotografi, layouting, grafis lebih jauh lagi, atau gue balik Lompat. ke balik ke arsitektur, ke jalurnya. Udah gue memilih akhirnya ya udah deh, gue daripada gue gue pikir gue itu dapat panggilan gitu secara nggak langsung, karena gue tipikal orang bukan yang ambisius gitu ya, jadi gue orang yang kayak going with the flow gitu, ya angin membawa gue untuk memilih untuk keluar dan gue kerja sendiri. Sebenarnya gue juga nggak tanpa persiapan gue waktu itu, bener-bener gue cuma punya modal waktu itu ya, gue selalu bilang gue cuma punya modal 3 bulan buat gue survive gitu. Proyek pun juga cuma 1 yang jalan pada waktu itu ya, dari sekian proyek yang udah selesai. 3 bulan secara modal nih maksudnya? Modal buat hidup gue dengan keluarga gue, sama modal buat waktu itu gue hire 1 arsitek dan 1 admin gitu. Udah berkeluarga ya pada saat udah switch punya itu anak pula gitu kan. Ya jadi big move ya. Iya, jadi gue pikir kalau gue nggak berhasil ya gue tinggal jadi freelance lah, apalah gue pikir gitu kan. Tapi ya alhamdulillah gitu kan. Di umur berapa tuh pas lompat? 30 ya lompat 30 ya? pas. Oke. Gitu. Jadi setelah lu jadi arsitek itu, apakah lu merasakan impactnya langsung, benefit dari lu di media selama 6 tahun? Enggak sih. Jadi ya memang arsitek itu gue pernah selalu dengar, selalu ingat kata-katanya almarhum Nawal itu, arsitek itu besar karena reputasi gitu. Jadi reputasi yang gue dapat selama 6 tahun gue berkarir di media dan kayak ngasong di arsitektur itu ya belum cukup gitu. Jadi perlu waktu yang membuktikan, perlu reputasi yang harus dijaga gitu. Jadi ya ibaratnya kayak gue udah autopilot nih ya di karir gue di 6 tahun itu. Sebenarnya kan gue bisa lanjut aja gitu sampai gue pensiun, sebenarnya itu cukup gitu kan. Tapi ya gue memilih untuk landing dulu nih gitu, transit dulu untuk gue naik lagi gitu. Ya jadi perlu waktu lagi untuk gue harus mencari dukungan dari universe lagi gitu. Lo merasanya di tahun keberapa lo sebagai arsitek lo berasa kayak, nah udah mulai enak nih, gue udah mulai dapat reputasi, orang mulai pada kenal nih gitu? Mungkin di 3 tahun pertama itu masa-masa gue mulai bisa bilang settle lah ya gitu ya, dengan small team yang gue punya, udah dapat kayak patternnya gitu. Tapi ya belum cukup mature juga gitu. Jadi ada tahapannya lagi lah. 3 tahun, setelah itu tahun kelima itu mendapatkan satu kesempatan lagi, gue bisa masuk ke project-project B2B gitu kan. Nah sampai ke tahun 10 itu bisa lebih melebarkan lagi ke scale project yang lebih besar. Jadi yang gue rasain ya itu berproses banget sih gitu. Oke. Gitu. Jadi tadi 3 tahun, 5 tahun emang ada milestone-nya artinya kan? Pasti ya. Kalau yang lu bisa bilang gue diam aja, kerjaan udah rolling lah, itu di tahun keberapa tuh kira-kira? Kan arsitek muda yang nanyain lu tuh banyak tuh, bahasa struggle arsitek muda semua. Sebenarnya harusnya ya di tahun ke-10, tapi karena pandemi ya akhirnya gue gak bisa diem Oh juga. gitu ya? Pas tahun ke-10 lu pas pandemi? Iya, oke. Karena menurut gue ya tahun ke-10 tuh mungkin ya 1 dekade itu kan fase dimana kayaknya kita udah mulai mendapatkan beberapa positioning yang udah jelas lah gitu ya, reputasi yang udah kebentuk gitu. Ya sebenarnya di situ menurut gua ya kurang lebihnya lah ya di situ kita karir arsitek itu udah, kalau di bahasa arsitek tuh pondasinya tuh udah jadi lah gitu. Kita nggak mungkin bongkar-bongkar lagi, kita udah harus tinggal naikin kolom, dinding dan lain-lain gitu. Tapi kan ya karena
pandemi ya kita harus modifikasi sedikit tuh konstruksinya. Betul, itu kan flow-nya nggak seperti biasa ya. Iya. Tapi kan pandemi kan juga memberikan kita banyak ini juga ya, tahun kedua malah naik lagi gitu kan. Betul. Ya gitu, mungkin bisa dibilang 2-3 tahun belakangan lah ya udah bisa lebih tenang gitu ya. Tapi kalau dibilang settle sih menurut gua profesi kita kan cukup panjang ya waktunya gitu kan, bahkan orang di usia 50-60 itu prime time-nya malah menurut gue gitu ya. Jadi kalau ini sih masih ya preliminary-nya lah, masih menurut gue masih panjang. 15 tahun tuh masih preliminary ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nanyain karir arsitek bagaimana, ya ini perjalanannya panjang, sabar-sabar aja ya. Sabar-sabar. Jadi kadang-kadang gue suka merhatiin ya karir-karir arsitek yang muda yang memang lebih beruntung dari gue gitu ya, terus dapat project yang prestisius. Jangan salah, itu bisa jadi cuman one in the lifetime gitu ya, dari proses take off-nya dia gitu. Jadi lebih mungkin, tapi nanti belum tentu dia bisa langsung repeat to another dan bisa growth gitu ya. Kan yang bagus itu adalah growth kan, meskipun pelan, nggak eksponensial tapi growth gitu kan. Kadang kan daripada kita tiba-tiba langsung dapat proyek gede tapi kita langsung down lagi, itu kan juga secara manajemen pun kita bingung juga kan. Betul. Bagaimana nih kita ngadepin situasi berbisnisnya kita gitu. Betul. Ya, so ngerti gue ya. Dari 15 tahun udah ngerti lah ya. Ya, jadi bisnisnya gimana gitu. Mulai bisa ngomong bahwa jadi punya konsultan itu juga harus sadar bisnis lah. Udah mulai bisa ngomong gitu ya. Kalau dulu masih idealis gitu kan. Ya kalau sekarang kayaknya gue harus mikirin ke arah sana. Karena gue udah punya banyak ya anak-anak di kantor yang udah harus gue pikirin gitu. Untuk mereka bisa juga settle dan berkarir gitu kan. Dan dengan usia kita juga. Usia lo berapa sih by the way? Sama rambutnya sama putih. Sama putih ya benar. Gue ada 46 gua. Oh ya sama lah sama kita ya? Lah. Nah kalau dari 15 tahun berkarya itu, katanya lu bilang nih, awalnya idealis, sekarang mulai mikirin bisnis. Yes. Nah mulai mikirin bisnis itu karena memang tim lu semakin menggemuk, atau lebih ke arah desain kayaknya ya udah gitu aja kali ya, kan tadi kita ngomongin kan kayaknya udah mentok nih, mau diputar begini putar begitu, demandnya juga market maunya gitu-gitu terus. Ya kan. Menurut lu apa yang mengubah lu punya pandangan nih terhadap arsitektur? Karena menurut gua di usia karir arsitek mungkin yang tadi ya di usia preliminary ini ya, artinya kan udah mulai di approve nih bahasa desainnya gua gitu kan, ceritanya ya, istilahnya lah ya, artinya secara positioning Atelier itu udah ketahuan, udah punya kayak repeated client, repeated project, dan repeated itu sebenarnya adalah proyek-proyek B2B kita gitu ya. Menurut gua bisa dibilang arsitek itu bisa dibilang mapan kalau udah masuk ke industri, ke B2B gitu. Karena kalau enggak kan bingung juga, makanya kenapa konsultan-konsultan itu ya kadang turnover sering kan. Karena buat kita tuh untuk menjaga cash flow itu kan pengeluaran kita kan tetap sama, pemasukan kita nggak bisa kita tentuin kalau kita nggak punya repeated client kan, repeated project. Beda sama kayak konsultan finance atau konsultan hukum gitu, yang mana dia banyak berurusan sama perusahaan-perusahaan atau perorangan-perorangan yang berbisnis yang tiap tahun udah pasti pakai dia. Sedangkan kita kan nggak semua tiap tahun klien-klien private atau perorangan itu bikin rumah gitu, nggak setiap waktu dia kenalin ke saudaranya dan saudaranya oke dengan kita gitu. Kalau kita belum masuk ke B2B-nya, belum masuk ke klien-klien korporat atau developers. Nah, alhamdulillah Atelier udah sejak 2013 sampai sekarang tuh ya bisa dibilang akhirnya kita menjadi dalam tanda kutip developer darling gitu. Gitu. Jadi ya udah positioning kita udah di situ. Ya menurut kita saatnya kita berpikir bagaimana organisasi Atelier ini bisa sustain gitu. Nah artinya kan berarti kan ada aspek bisnis yang harus gue
coba mulai belajar untuk pikirin gitu. Gitu sih. Tapi tetap ya maksudnya dengan seiring perjalanan waktu dan menjaga komitmen, idealisme serta konsistensi desain kita, ya kita tetap bisa di posisi ini gitu. Artinya orang datang ke kita itu bukan karena mereka pengen cuma sekedar di deliver kerjaan, tapi tetap mereka pengen dapat value-nya Atelier Riri itu kayak gimana. Nah itu yang menurut gue merasa kayak ini udah pas untuk gue bilang ya ini udah mulai bisa di grow gitu. Dan kalau tadi ditanya tim kita udah banyak, nggak juga, masih kayaknya maksimum masih 15-20 deh kalau nggak salah. 15-20 iya gitu. Oke, buat arsitek sih sebenarnya udah banyak juga ya. Iya udah cukup lah kalau menurut gue sih ya? Harusnya. Drama manusia nggak di dalam. Benar itu dia, karena kalau sampai urusan human resource tuh gue udah mulai berpikir bahwa gue udah mulai butuh HRD loh. Udah mikir ke situ karena kadang-kadang ya lumayan kan effort untuk ngurusin kayak gitu kan. Gue support masukin HRD, penting banget. Nah kalau misalnya lo bisa bilang Riri adalah developer darling, sebenarnya developer itu apa sih yang dicari dari seorang arsitek menurut lo? Yang pasti value buat ngangkat produknya supaya nilainya dia juga ikut naik. Dan seiring perjalanan berarsitektur gue ya, gue ngeliat gitu ya dari zaman AMI sampai sekarang gitu, kayaknya udah berhasil nih ngebentuk bahwa value seorang arsitek itu ternyata bisa memberikan aspek ekonomi buat industri properti gitu. Yang dulu dimana kan ya orang dikasih desain apa aja pasti dibeli lah gitu, yang penting harga oke, lokasi bagus. Tapi sekarang orang perlu nih cari, nih karyanya siapa sih? Desain pertama dia mau lihat desainnya cocok nggak ya sama lifestyle kita gitu. Nih karyanya siapa gitu. Nah itu sering tuh, karena ya kita kan juga dapat masukan ya dari mereka, dari developer, dari agent dan lain-lain gitu. Sering kok nama gue kayak Atelier Riri, design by Atelier Riri gitu kan. Ya akhirnya itu kan jadi jadi tanggung jawab lebih buat kita gitu. Oke, artinya bukan cuma desain doang, tapi orangnya juga mesti dikenal nih. Benar, si arsiteknya. Benar, kan? ya makanya menurut gue ya itu jadi jadi benefit bukan cuma buat gue tapi buat semua arsitek sekarang gitu. Okay. Dimana mereka harus punya karakter, mereka harus punya identitas, karena itu yang udah mulai dicari nih sama developer. Gitu. Lalu arsitek supaya dikenal gimana? Banyak sih faktor. Ya artinya publikasi itu penting ya. Artinya publikasi maksudnya bukan cuman posting di medsos atau apa, enggak, bisa ikut dalam sebuah tender project. Itu kan termasuk publikasi kan. Artinya harus ada tujuan untuk enggak cuma nunggu bola gitu kan. Biasa arsitek itu kan ya kan selalu berpikir marketing itu adalah jemput bola, jaga reputasi, terus proyek akan datang gitu. Tapi menurut gue ya sekarang harus ya kita justru jemput bola, ngelihat, samperin atau memperkenalkan diri ke calon klien gitu, mungkin investor, developer atau ya lewat media sosial yang paling gampang, paling sederhana, atau mungkin ikut sayembara, ikut dalam komunitas itu. Jadi banyak sih, jadi kayak kita dapat proyek nggak cuman dari teman-teman repeated order dan lain-lain tadi, cuman kadang-kadang dari arsitek senior juga kadang-kadang merekomendasikan kita karena reputasi kita gitu. Dan karena mungkin sama dia nilainya udah gak masuk kali. Jadi udah pakai ini gue kasih nih Riri nih mungkin bisa lebih terjangkau gitu. Katanya salah satunya networking ke arsitek senior juga bagus. Betul, ya supaya ya, dilamparin. Benar, itu strategi gue awal-awal gitu. Jadi kan tadi lo bilang caranya supaya dikenal gimana ya, publikasi ya, terus networking kan, ketemu sama arsitek senior, siapa tahu dibuangin, siapa tahu ketemu developer. Iya betul. Terus jemput bola kan lo bilang tadi harusnya kan marketing kan, ikut tender dan lain-lain. Nah gue mau ngeling ini ke IAI nih, kan IAI kan gue nggak tahu sih klausul persisnya gimana kan, cuma katanya kan arsitek nggak boleh jualan, nggak boleh marketing. Yeah. Nah sejauh mana sih yang arsitek itu boleh
marketing sama enggak nih Ini kira-kira? sensitif nih. Kayak pertanyaan ini nih andalan nih ke gue nih. Karena gue sering nih dipanggil urusan-urusan gini. Biar meluruskan aja, meluruskan ke audiens ya. Ini versi gue ya, dia jangan sampai salah nih. Versi gue. Jadi ada istilah. Jadi gini deh, mungkin cerita sedikit waktu gue zaman sama Mas Ren bikin Arsitek Live. Terus sempat ditegur tuh sama almarhum Mas Ju gitu. Lo ngapain sih gitu? Disangkain gue kayak over publishing profesi arsitek gitu. Padahal kan tujuannya untuk mensosialisasikan profesi kita supaya orang awam lebih gampang kenal. Gitu. Nah, terus sampai di satu event kita dipanggil ada dewan kehormatan, terus ada konsultan branding gitu. Terus sama kita gitu. Nah, yang menarik dari konsultan branding itu cerita bahwa perbedaan antara marketing, branding sama selling. Gitu. Jadi kalau selling itu kan udah jelas lah ya, kita jualan arsitek, gua harga segini gitu. Gua adalah arsitek dengan reputasi yang gini pemenang apa award apa, itu selling tuh udah tuh. Tapi kalau marketing itu misalnya kita bilang pakailah Atelier Riri misalnya gitu kan, dengan latar belakang ini kita menghasilkan ini itu gitu. Nah berbeda dengan branding. Kalau branding itu lo misalnya gue ngomong sama lo nih, gue punya proyek ini nih, yuk gitu ya. Keren juga Ri gitu. Terus lo bilang ke orang lain, lu kalau misalnya ini si Riri pernah punya proyek kayak gini nih, lo pakai aja dia. Berarti yang ngasih tahu kan lo, bukan gue gitu. Jadi hasil dari publikasi gue itu adalah branding untuk untuk dilihat sama orang, untuk dinilai sama orang, terserah baik buruknya, tapi kan pertanggungjawaban tuh balik lagi ke kita ya, soal etika kita bagaimana. Jadi jangan terlalu over publikasi, itu menjadi definisi yang berbeda gitu menurut gue gitu. Nah jadi kalau misalnya selama kita nggak terlalu hard selling gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nah menurut gue nih ini yang menarik nih, mungkin gue cerita di sini. Menurut gue kalau arsitek tuh kalau udah promote itu tuh udah hard selling, karena dia udah bayar kan, udah bayar untuk dapat exposure lebih. Harusnya ya itu udah nggak elegan lagi gitu kan. Yang namanya etika itu kan soal bener nggak bener gitu kan, bukan salah atau benar gitu, atau enak nggak enak lah gitu kalau etika itu kan. Nah menurut gue kalau arsitek udah promote, udah bayar, itu udah nggak etis gitu. Karena apa? Karena nanti impactnya adalah nanti akan orang bukannya dari reputasi atau dari bukan dari skill ataupun kompetensi lagi yang dinilai sama orang awam, tapi seberapa kuat lu punya modal gitu kan. Bisa aja kayak arsitek muda dengan sekarang kemudahan merender dengan AI dan lain sebagainya, punya kasih modal sama orang tuanya dan diinvest, suruh publikasi di Instagram jor-joran selama setahun, dia bisa menjadi arsitek dianggap profesional, padahal dia belum menjalani proses-proses prosedur yang yang harus dia lakukan dan sertifikasi yang harus dimiliki misalnya gitu kan, karena dia punya duit banyak kayak gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Nah menurut gue gitu, itu salah satu ya hacknya yang menurut gue kayak perlu teman-teman tahu gitu. Karena kalau menurut gue kalau udah promo tuh kasihan yang muda-muda. Kalau buat gue yang udah 15 tahun ya udahlah ya gitu, gue udah jalan di jalur gue mau dapat proyek mau enggak pun dengan segini, dengan tim yang gue punya, dengan kebutuhan yang gue ada, gue udah bisa mengukur. Tapi kan yang masih baru kasihan gitu, malah yang sebenarnya punya kompetensi bagus karena dia gak punya modal, karena akhirnya jadi perangnya itu jadi udah nggak branding lagi menurut gue gitu ya. Udah terlalu marketing gitu, itu bahaya gitu. Nah mungkin bisa dipahami lah buat teman-teman kayak gitu. Ini sih pasti banyak pertanyaan nih, cuman langsung DM ke Mas Riri aja ya. Ini DM ke Mario aja ya kalau kayak gitu. Biar nanti dia menjelaskan lewat acara ini, di capture aja. Intinya kan jangan sampai yang duitnya kuat menang karena jadi duitnya kuat. Arsitek yang menang karena dia duitnya kuat gitu. Harusnya lebih adil. Ya intinya soal etika itu kan hal-hal yang sah nggak sah gitu ya, enak nggak enak gitu kan. Kalau ketika kita udah kayak bayar orang untuk
kemudahan yang lebih itu kan udah nggak enak gitu kan. Jadi udah nggak fair lagi istilahnya kayak gitu kan. Oke. Nah itu kan yang sebenarnya media sosial sekarang seneng malah kan gitu Ya, kan. betul. Beda kayak dulu algoritmanya kan lebih orang ngelihat ya sekarang kan algoritma udah di short banget kan kalau Ya. kita nggak dibuka sama orang bahkan udah nggak bakal nongol lagi. That's why makanya kenapa dia jualan promotnya itu Betul. gitu. Kalau tadi lu bilang misalnya ada desainer menang award, terus dia nggak boleh ngomong kalau dia menang award. Boleh. Itu masuknya marketing, masih oke dong. Ya Maksudnya tapi dia kan cerita, gue punya project ini menang nih kemarin di luar negeri di mana gitu. iya, ya menurut gue nggak apa-apa ya asal jangan berlebihan aja. Maksudnya Oke. sesuatu yang berlebihan itu kan jadi marketing seolah-olah gitu kan. I see. Mas lo berlebihan dia ngeposting 7 hari itu Iya, terus gitu ya. oh. Euforia banget kayaknya. Euforia dia. banget gitu kan. Ya cukup sekali tak kasih tahu ya pasti kan orang akan appreciate akan ngasih tahu bahwa oh ini dia dapat pencapaian. Kan arsitek-arsitek di luar pun juga begitu melakukan hal itu gitu kan. Arsitek-arsitek di luar pun juga kayak gue sering ngikutin kan banyak konten akun-akun arsitek-arsitek luar, Starkitek itu mereka mempublikasi karyanya, progresnya bahkan sampai apa yang dia lakukan. Ya kita seneng dan menurut kita selama dia nggak over publikasi dan kayak norak gitu ya publikasinya. Oke. Itu malah menjadi informasi yang menyenangkan buat kita dan memberikan kita inspirasi kan. Tapi kalau udah too much kan kita juga sadar lah gitu. Pasti kita sadar gitu. Oke. Satu studi kasus lagi. Misalnya nih, gue menang award ya. Gue menang award. Tapi follower gue dikit nih. Gak bakal ada yang lihat dong kalau gue post kan. Kalau gue ngiklan gue kagak boleh nih. Gimana caranya ya? Ya udah gue bikin pesta, gue undang 100 orang. Yeah. Kan gue bayar juga pesta tuh. Iya. Kalau itu masuknya oke nggak kira-kira? Kan sama-sama buang duit juga nih buat Iya, exposure. iya. Cuma Abu-abu juga. kan ketika lo post di media sosial belum tentu konten lo bisa dilihat orang juga kan. Kecuali emang kebetulan bagus kontennya dan viral, hooknya dapet gitu kan. Ya itu bisa jadi bonus lah istilahnya gitu kan. Nah itu kan ya terseleksi dengan sendirinya kan, berarti kan bagaimana kita bisa membrandingkan diri kita sebagai persona atau sebagai konsultan atau apa gitu. Ya sekarang tinggal sama-sama menjaga aja gitu supaya ekosistemnya kita itu sehat gitu. Jadi kalau bikin pesta offline enggak juga artinya menurut lu kalau nggak apa-apa. kalau offline nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Malah selama nggak terlalu overexpose, ya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Sekarang malah lebih elegan, malah kita bikin event ya, gitu ya. Misalnya kayak Ars ID itu kan sebenarnya udah takut salah. Maksudnya udah mulai deket sama industri kan, Ars ID itu memisahkan dengan asosiasinya itu sendiri. Ya. Bukan memisahkan ya, tersalah lagi. Artinya punya brand yang lain lah gitu kan, Ars ID gitu. Dan dia lebih dekat dengan industri gitu supaya dia ada sisi nilai ekonominya, sedangkan IAI sendiri kan masih kuat dengan sebagai asosiasi non profit gitu. Emang yang membela lagi mensupport kebutuhan anggotanya arsitek gitu. Semoga benar, gak salah aja. Kita stop dulu, nanti silakan ke DM ke Mas Riri langsung ya. Ya ke gue juga boleh gue sampein. Oke, ini menyambung juga. Tadi kan gue mau nanya nih, lu kan waktu itu bikin Architects Live kan bareng sama si Mas Ren kan. Ya. Itu maksudnya lu ngapain? Boleh lebih detail gak? Tadi kan lu udah sempat mention sedikit sebenarnya. Ini dummy apa boleh diminum? Ini boleh diminum. Boleh minum ya. Minum dulu. Not sponsored. Oke. Back in 2016 ya. Itu Mas Ren waktu itu nyamperin gue karena dia terinspirasi oleh video dulu tuh ada video Nicholas Saputra lah bikin video series di YouTube gitu dan dengan sinematografi yang keren gitu. Nah, sebenarnya idenya awalnya sesederhana itu gitu. Gimana caranya kita bisa membuat satu video yang edukatif, yang inspiratif, yang berhubungan sama arsitektur gitu. Ya udah kita bikin ini aja simulasi dari sebuah proses
arsitek dalam berkarya gitu. Jadi itu real purpose, real project, real client, dan itu kita jalanin gitu. Dan itu menggunakan tim produksi yang memang profesional kita hire. Dan dengan itu kita juga bisa cari sponsor di baliknya gitu kan. Tapi kan tujuannya sponsor itu kan bukan mengiklankan produknya untuk tujuan kita, tapi untuk mensupport supaya tujuan itu tercapai. Sebenarnya gitu. Nah, ya dengan seiring waktu ya itu tadi ada pertanyaan di awal-awal, lu mau ngapain nih, lu mau brandingkan diri sendiri atau gimana? Ya semata-mata sebenarnya gue pengen mensosialisasikan aja, karena gue di media nih waktu gue di 6 tahun situ sebenarnya ada gap yang cukup lebar antara end user sama arsitek gitu. Jadi arsitek sering curhat ya, soal pengetahuan yang dimiliki oleh end user, orang awam. Si orang awam ini sering curhat gimana caranya nyari arsitek yang bagus gitu. Nah, apa sih kerjaan arsitek? Tahap-tahapannya apa aja sih? Itu sering jadi pertanyaan. Nah, gue sebenarnya mau mengawinkan itu. Jadi kalau nonton kontennya ada tuh cerita itu, proses step by stepnya. Nah, semata-mata untuk itu aja. Dan menurut gue ya benefitnya bahkan gue nggak mencari proyek dari itu gitu. Karena menurut gue proyeknya rumahnya kecil, case-nya itu di dalam gang gitu kan. Buat arsitek nggak menguntungkan sebenarnya kalau dapat proyek yang seperti itu lagi gitu kan. Tapi dengan proses kayak gitu gue bisa membuat konten yang menarik, bisa menceritakan bahwa arsitek itu punya totalitas dalam berkarya gitu kan, menghasilkan improvement ideas yang di luar batasan awam gitu, sehingga kontennya juga disukai. Terus benefitnya cerita dari proses itu bisa dinikmati dan bisa memberikan pengetahuan buat orang awam, dan orang awam terserah mau nyari arsitek siapa aja. Akhirnya kan dapat hubungan ininya ya, hubungan antar dots-nya itu loh gitu. Harapannya sih gitu. Menurut lo tercapai nggak pesannya waktu itu? Menurut gue alhamdulillah harusnya tercapai ya. Karena gue lihat nih arsitek-arsitek muda sekarang jauh lebih, karya-karyanya jauh lebih baik, lebih banyak karya-karya yang menurut gue punya value yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, terus berkembang. Dan yang gue rasakan secara pribadi yaitu, jadi orang awam datang ke kita tuh udah nggak nanya-nanya hal-hal yang tadi gue ceritain itu gitu. Dia udah tahu datang ke kita karena Atelier Riri, dia tahu gitu, karena cara pandang kita dalam mendesain tuh kayak gini. Dan dia juga kadang-kadang menceritakan arsitek lain kayak gimana, udah bisa menilai gitu. Nah itu manfaatnya sih buat kita gitu. Jadi semakin dewasa, ekosistemnya semakin baik gitu ya. Yang penting itu baik lagi jangan berlebihan aja gitu. Karena kita profesi kita tuh ya elegan lah ya gitu ya. Kita perlu menjaga reputasi kita gitu ya, supaya kita kan jasa gitu kan. Kita bukan barang, bukan produk gitu. Dan di jasa kita itu jasa yang emang nggak sesederhana pekerjaan jasa lainnya gitu. Gitu sih. Nah, lo kan jadi kelihatan nih, lo sebenarnya paham banget sama media kan? Paham enggak juga sih. Iya, lo tahu cara mainnya lah ya. Iya, sedikit lebih tahu dibanding yang lain lah ya, karena gue arsitek yang emang terjunnya dari media gitu. Betul. Dan kan gue juga kalau misalnya sering ngobrol sama arsitek, mereka selalu punya problem sama publication. Artinya either dia nggak tahu mesti kemana, atau dia nggak tahu gimana caranya, atau dia nggak tahu itu penting. Gitu kan. Nah mungkin lo bisa sharing nggak kalau sebagai arsitek itu seberapa besar porsi publikasi itu yang harus dibela-belain lah gitu. Seberapa pentingnya publikasi dalam profesi arsitek? Oke, jadi gue tuh waktu itu mungkin tumbuh di era-era karir gue ya, di era-era dimana Ars Daily, The Zine itu baru nongol tuh. Nah gue sebenarnya benchmark gue tuh lebih ke arsitek-arsitek luar gitu, yang mana mereka punya dokumentasi yang baik, punya publikasi narasi yang baik juga dalam bercerita soal proyeknya gitu kan. Di samping gue memang kerja di media lokal nih gitu, jadi gue kawinkan lah itu
Itu dimana kayaknya publikasi itu bukan hal yang tabu di luar gitu, karena itu bisa inspire orang loh gitu ya, bisa memberikan dokumentasi untuk bisa memberikan ilmu buat yang lain gitu, selain buku pada masa itu ya, selain media cetak gitu. Nah menurut gue ya zaman itu kan berkembang ya, berubah gitu ya dari dulu sampai sekarang gitu. Sekarang itu jujur gue pun juga udah sedikit mulai nggak relate gitu dengan media gitu, apalagi dengan algoritma yang sudah berubah, Instagram, TikTok gitu. Ya blessing in disguise, gue juga berada di era-era awal sehingga gue udah mendapatkan patternnya, tapi bisa dibilang Atelier Riri juga udah gak seaktif dulu gitu. Jadi gue udah mulai menjalankan cara-cara yang konservatif lagi gitu. Karena medianya juga gue udah gak bisa ngikutin, karena audiensnya pun juga udah bergeser kan, jauh lebih muda-muda. Sedangkan kita dengan klien-klien kita ya, kita mau gak mau kita berada di marketnya kita sendiri gitu. Nah pertanyaan apa tadi? Seberapa penting? Seberapa penting? Nah, publikasi. seberapa penting ya itu penting, dan penting untuk mengikuti perkembangan itu. Perkembangan ya misalnya sekarang di TikTok ya, gimana sih sekarang TikTok cara mainnya gitu kan? Elegan gak sih gitu kalau misalnya kita jadi kayak too much kayak bikin Bang Arsitek atau apa gitu. Yang suka teman-teman ceritain tuh kan. Elegan gak sih kayak gitu? Nah kayak gitu-gitu kita harus pikirin juga kan, media kita itu kan bergeser sampai sejauh itu, sedangkan profesi kita itu tetap menjadi profesi yang punya audiens yang cukup mature gitu kan, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang emang punya latar belakang desain atau ya punya kesadaran akan desain dengan baik gitu kan ya. Kalau bikin konten yang terlalu cipo gitu kan juga aneh juga gitu kan. Nah, ya gitu sih menurut gua penting, tapi ya tinggal ngikutin perkembangannya aja gitu. Maksudnya penting untuk profesi arsitek untuk sharing dia punya karya, ya untuk branding dia juga kan sebenarnya, maksudnya gitu kan. Iya benar. Tinggal cara ngolahnya aja gimana. Iya. Tinggal cara ngolahnya dan idealnya gimana itu ya harus mengikuti dengan situasi dan kondisi saat ini gitu. Atelier Riri sendiri sekarang ya udah kita cuman publish apa yang udah pernah kita, karya-karya yang pernah kita jadi gitu kan, dengan audiens yang udah terbatas, dengan yang mungkin pengen hire kita atau yang baru pertama kali follow kita gitu kan. Kalau yang lama-lama follower kita sebanyak itu pun gak ngaruh sekarang kan sebetulnya gitu. Cuma 10% yang ngelihat kan. Iya gitu. Jadi sekarang kalau dengan lo di media sendiri, mungkin bukan media, di sosmed lo udah gak terlalu aktif, tapi lo menggunakan metode apa lagi untuk branding Riri? Dengan metode-metode yang konservatif tadi lo bilang gitu? Iya, maksudnya mungkin gue sekarang berpikir untuk meng-hire satu orang untuk lebih bertugas untuk bersosialisasi atau bernetworking, membawa nama Atelier Riri ke calon-calon klien gitu. Ya karena kan kalau gue sendiri ya mana bisa ya semuanya. Iya, gempor juga. Jadi lu mau mencari representatif lah ya. Representatif, benar. That's a good move walaupun ya terlambat. Bukan nggak terlambat sih. Cuma maksud gue itu lumayan tough ya kan untuk menyatukan kepala lu sama dia kan sebagai representatif kan mesti benar-benar inline ya. Iya. Butuh waktu. Perlu dicoba lah. Gue orangnya seneng mencoba hal-hal baru lah untuk hal kayak gitu. Kayaknya it's about time ya gitu. Oke. Biar lo nya bisa naik Vespa apa naik Mercy mau. Iya, biar guanya masih bisa ngedesain. Gue sebenarnya basically gue seneng ngedesain yo. Oh lo emang seneng? Gue seneng ngedesain. Gue masih seneng begadang malam-malam ngedesain, itu masih seneng gue. Oke. Gitu. Dan sekarang porsinya berkurang karena lo mesti keliling gitu maksudnya. Nah, iya maksudnya capek gitu kan, harus keliling-keliling gitu. Ya sebenarnya gak apa-apa juga. Tapi ya itu karena kan ya waktu
ini waktu membutuhkan Ya, betul. harus dikembangkan lagi gitu kan. Gitu sih. Nah ngomong-ngomongin hobi, tadi ada yang nanya di Instagram. Off topic nih, Mas Riri itu Mercy-nya perawatannya bagaimana? Kok kinclong banget terakhir dia lihat katanya. Ya kemarin Quick tips. yang dipamerin ya. Ya sebenarnya itu kayak apa ya? Hiburan gue lah ya. Karena gue dulu cerita dikit lah ya. Gue dulu mobil pertama kali yang gue beli dengan uang gue sendiri ketika gue kerja itu adalah Mercy itu. Gitu. Jadi gue beli lagi pas kemarin era pandemi ya untuk bring back the memories dan spirit gue lah gitu. Oh udah dijual terus beli lagi? Yang lain dengan berbeda, tahun yang sama? Berbeda tapi dengan tahun yang sama gitu. Dan itu menjadi hobi gue sekarang. Ya kalau untuk ngerawatnya justru itu serunya gitu. Kayak kita berkarya di arsitektur, ngulik-ngulik detailnya, sabar nungguin materialnya datang dulu gitu, browsing, nyari, terus ketemu montir, ibaratnya ketemu montir tuh kayak ketemu supplier apa gitu kan, yang bagus, yang jago, yang ngerti gitu. Itu sih. Oke. Ya intinya mesti passion lah ya. Passion ya. Ngulik jadinya. Ngulik karena ya biasalah orang-orang yang tuanya aja punya hobi-hobi kayak gini, aneh-aneh kayak gini karena mudanya itu nggak mampu gitu. Jadi pas tua jadi mainan yang didamba-dambakan ketika muda gitu. Kalau dulu kan masih mobil-mobilan, motor-motoran. Sekarang 1:1 nih ya. 1:1. Tapi itu juga buat bahan gue bernetworking dengan orang-orang yang di luar dari arsitektur dan mungkin juga berhubungan juga nanti dengan pekerjaan gue gitu. Gue nggak pernah. Jadi gue banyak kayak hobi gue tuh banyak banget yo. Jadi menurut gue ya salah satunya itu juga tipsnya kalau untuk untuk membrandingkan diri kita ya masuk ke komunitas-komunitas gitu. Berarti harus punya banyak hobi. Nggak juga menurut ya. lo hobinya ini harus lu cari atau memang cuman ngandelin yang lu demen aja? Atau kan misalkan padel lagi hype, ikutan padel semua gitu. Nah, jeleknya gue kayak gitu. Gue lagi demen aja. Kadang-kadang gue punya intensi kadang-kadang untuk deketin komunitas yang high end lah gitu. Tapi gue nggak seneng gitu. Tapi nanti gue nggak passion. Percuma gitu loh. Jadi ya udahlah gue ambil tengah-tengahnya aja kayak main Mercy tua apa gitu kan juga banyak juga ya orang-orang berade yang suka kayak gitu kan, main Vespa juga gitu. Ya meskipun nggak banyak tapi ada aja loh dapat proyek dari situ teman-teman itu. Oke. Gitu. Jadi berkomunitas juga penting lah ya untuk seorang desainer lah ya. Penting. Selain refreshing buat kita lah ya, obat stres kita gitu. Betul. Oke, terus kalau gue kan kemarin sempat nge-browsing website lo. Tuh website lo terakhir diupdate kapan tuh? Enggak, ini lagi pengen update baru tahun ini. Baru ya? Iya, tahun ini emang lagi mau diupdate baru lagi. Ya itulah, sekarang gue udah disupport sama teman-teman yang udah lebih ngerti soal permainan website dan Internet of Things itu. Jadi ini mau diupdate lagi. Gitu. Gue kemarin nge-browse sekilas portfolio kan. Kan gue lihat nih Riri bentuknya kan nggak terlalu signifikan sama semua nih. Tapi kalau sebenarnya kalau dari lo sendiri the creator, sebenarnya garis merah dari desainnya Riri itu apa sih? Benang merahnya kontekstual. Apa itu kontekstual? Kontekstual itu gue selalu pengen membuat desain yang emang konteksnya itu emang untuk di situ gitu. Jadi once gue pengen bikin sesuatu yang muted, gue bikin yang muted karena mungkin lokasinya membutuhkan itu dan kliennya juga sangat orang yang humble, minimalis dan lain-lain gitu. Tapi sekalinya orang yang mau bling-bling, ya gue juga bisa bikin sesuatu yang bling-bling. Tapi balik lagi konteksnya terhadap lingkungannya gimana, gue adjust lagi, gue sesuaikan lagi. Jadi range gue desain gue tuh cukup lebar meskipun kadang-kadang banyak orang yang bilang desain atelier Riri, oh nih ketahuan ya desainnya kayak gini. Tapi buat gue sendiri nggak mau mendefine desain gue memang. Jadi gue bisa sangat clean, bisa sangat dekoratif gitu. Tapi dengan benang merah desain yang kontekstual, yang mana desain kontekstual menurut gue itu ya contemporary design yang emang recent pada saat ini gitu, karena kita nggak bisa lagi back to desain yang dulu di mana yang materialnya juga udah jadi susah dicari gitu kan, udah nggak ramah lingkungan gitu. Nah kita berharap kan desain kita bisa berdiri sampai dari sekarang sampai
yang masa yang akan datang, bukan kayak masa yang akan lalu gitu kan. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau emang ngelihat, kalau lo berarti ngelihatnya desain kita tuh sangat ini ya, apa namanya ya? Ya kayak berubah-berubah. Berubah-berubah. Tapi visual ya. ya gue ngomonginnya. Iya, makanya lo kan kadang ngelihatnya dari sisi visual. Mungkin orang yang ngomong desain atelier ada benang merahnya karena dia udah lebih dalam dari visual. Iya, bisa jadi. Nanti gue emang cuma begitu doang ngeliatnya. Karena lo orang visual. Gue mau nyela gitu. Mau main semua nih Riri nih, Cie. Gak heran lah, lo kan orang visual, wajar. Nah kalau menurut lo tuh lebih penting konsisten style, walaupun nggak harus visual ya, style kan bisa juga kan kontekstual kan, atau lebih penting bereksperimen menurut lo sebagai seorang arsitek? Kalau buat gue, iya. Ya eksperimen arsitek itu berbeda-beda. Nah, jadi misalnya kayak ngomongin Tadao Ando tuh bereksperimen terus, tapi dengan betonnya gitu. Beda sama Kengo-kuma tuh kan berubah-berubah materialnya, tapi dengan penggunaan repetisi material yang bisa jadi di develop dengan material yang berbeda dengan cara yang berbeda gitu. Nah jadi menurut gua balik lagi ke kitabnya mau apa nih gitu. Menurut gua dari sisi kontekstual kan Frank Lloyd Wright juga beda juga ngomongin organik itu seperti apa gitu kan. Jadi masing-masing tuh sebenarnya punya. Makanya mungkin karena gue orang media ya, jadi gue tuh meliput banyak karya-karya dan gue harus objektif. Jadi gue belajar dari semua karya-karya itu dan semua arsitek-arsitek itu. Termasuk akhirnya ketika gue belajar dari buku-buku, dari arsitek-arsitek luar, arsitek asing, pemikiran-pemikiran itu gue ambil-ambilin gitu. Misalnya Philip Johnson ngomongin gini, Zumthor ngomongin gini, ini konteksnya dia, ini ngomongin gini gitu. Jadi kalau ngedesain kadang-kadang gue suka gini nih. Pas gue dapet case ini, gue suka bilang ini si siapa namanya Norman Foster kalau dapet proyek ini akan apa ya jurusnya yang dipakai gitu. Kayaknya nggak ada yang relate nih. Coba gue ke ini deh siapa namanya Chan Suk-Yan gitu. Si dia kalau dapet ini gimana ya gue kira gitu. Jadi gue selalu gitu kayak karena gue seneng baca juga, seneng literasi juga gitu. Jadi ya menurut gue akhirnya proses desain atelier itu sebuah pencarian terus dan gue nggak bisa klaim ini mungkin 5 tahun lagi gue akan ngomong gini sama apa enggak, gue nggak bisa klaim karena bisa jadi jangan-jangan 5 tahun lagi kita ketemu wah desainnya Riri udah sama semua nih gitu kata lo gitu kan visualnya ya bisa jadi kenapa enggak gitu kan karena ya berkembang lah proses pemikiran. Jadi kan kayak Lloyd Wright itu kan ada di mana Taliesin era, ada eranya. Setelah itu dia di era apa gitu. Begitu juga Corbu juga kan eranya beda-beda tuh. Desain dia kan berkembang terus kan. Dari yang tadinya kotak-kotak sampai yang organik gitu kan. Ya kayaknya arsitek gitu sih ya. Akan terus berkembang dan ada masanya di mana dia akan menjadi dewasa dalam pemikirannya dan outputnya juga akan berubah gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau merangkum pertanyaan gua sebenarnya desainer harusnya konsisten bereksperimen. Jadi bukan salah satu ya gak sih? Yes. Karena kalau nggak dia stagnan. Iya, harus terus mencari ya, mencari. Gitu. Karena kan zaman juga berubah kan, demand juga berubah, pasar juga berubah. Benar. Sekarang makin lama makin muda yang mau punya rumah kan maunya beda pasti. Konteksnya udah beda, gitu. Adaptif ya, adaptif ya. Oke, ini boleh diminum lagi minum lagi lo. Sama gue tanyanya yang agak panjang deh biar lo minum lama. Kan kemarin gue ke pameran lo kan pameran 15 tahun. Iya, thank you ya udah datang ya. Terima kasih menjadi inspirasi ya pameran. Amin. Gue datang ke pameran senang aja gitu. Ini orang ngapain sih, bikin apa, perjalanannya gimana, pola pikirnya apa gitu kan. Nah, menurut lo kenapa sih seorang arsitek itu harus berpameran? Enggak kenapa-kenapa sih. Karena repot ya? Maksudnya iya. Nah, karena gue orangnya yang seneng aneh-aneh aja dari dulu. Gue tuh nggak seneng berada di jalur mainstream gitu loh dari dulu gitu. Kayak di musik tuh gue anaknya indie banget gitu. Jadi terus di arsitek gue setiap disuruh maaf ya kalau teman-teman IAI setiap disuruh jadi pengurus tuh gue nggak bisa gitu. Nggak mau, gue senengnya sesuatu yang project based mungkin ya, yang bikin sesuatu yang udah real dan gue bisa kendalikan gitu ya, masih bisa gue handle gitu.
Gue senang sesuatu yang kayak gitu, makanya gue senang bikin buku, senang bikin pameran, ikut kalau diajak Ars ID semangat, BDD semangat gitu. Gue senang ya gitu-gitu. Tapi kalau yang terlalu formal gitu, ikut organisasi, gue nggak suka gitu. Jadi gue senang tuh yang, jadi gak harus bikin pameran. Jadi apapun, makanya gue sekarang selalu menyadari bahwa inspirasi yang harus gue bagikan ke orang-orang itu adalah inspirasi untuk mereka untuk mencari jati dirinya mereka masing-masing gitu. Lo tahu kan ada anak magang gue yang keluar dari magang sekarang malah jadi fotografi arsitektur. Oh ada ya? Ada. Oke. Gitu sekarang dia berdomisili di Solo kan. Oke. Cukup profesional. Jadi gue anak-anak magang gue bahkan gue encourage untuk mereka mencari jati dirinya mereka dulu gitu untuk jadi apa gitu. Jadi ya menurut gue pameran yang gue lakukan itu ya sebenarnya karena energi gue ada aja dan tim gue kebetulan juga ada dan gue punya beberapa dokumentasi dan cerita yang menurut gue kayaknya bisa menjadi twist yang lain gitu ya di tengah-tengah hingar-bingar arsitektur kita gitu dengan cara gue gitu. Kalau dari 15 tahun itu menurut lo periode yang paling menantang buat Atelier Riri itu di tahun keberapa tuh dan kenapa? Tahun keberapa ya? Kalau dibilang menantang selalu menantang. Kalau Giran gak menantang gue tantangin. Ya mungkin 2016 ya 16-17 tuh proyek kita tuh cuma satu kalau gak salah yang jalan proses desain. Seingat gue ya gitu. Yang lainnya ya mungkin ya masih construction gitu kan. Tapi kan kalau arsitek kan construction kan udah gak dapet apa-apa. Gitu. Capek doang dapetnya ya. Iya, cuma ngawasin doang sisanya gitu. Nah, tapi ya itu menantang, tapi entah kenapa kayak itu anomali aja terjadi di gua doang gitu. Gua nanya kok yang lain-lain tidak terjadi krisis yang sama. Cuma emang mungkin karena itu pas momen dimana gua bikin arsitek live sama Mas Ren. Oh, di gitu. 2017 itu. Iya kan. Nah, jadi ya itu mungkin waktunya gue emang untuk itu dulu kali ya gitu. Tapi di satu sisi di dalam studio deg-degan juga anak-anak sampai ikut sayembara loh. Kita nggak pernah ikut sayembara. Karena gak ada kerjaan. Iya, karena gak ada kerjaan gitu. Proyek satu gue yang desain lagi kan karena gue gak ada kerjaan gue yang desain sendiri. Oke. Nah terus gue mau tanya lagi nih. Lu baru pulang dari Shanghai apa ya? Ya, baru 2 hari yang lalu. Bikin AR trip. Betul. Oke. Ini trip mau ngapain lagi nih? Nah iya itu. Ya, penjelasan singkat aja lah. Keisengan gue aja. Karena kan gue waktu itu pernah ya trip-trip kantor biasa lah ya. Tapi kok kayaknya gak seru ya kalau misalnya kita doang yuk ajak yang lain yuk. Gitu awalnya. Ya udah ternyata banyak yang mensupport. Ya so far kemarin trip kita ber-38 orang. Wow. Lumayan. Seru banget. Seru. Ngapain tuh tripnya? Nah trip kita itu mungkin ada satu yang beda. Karena gue tuh seneng pengen ketemu orang dan pengen belajar ya. Karena kan ya dari latar belakang gue tadi ya. Gue banyak berguru sama arsitek-arsitek. Dan dari tahun lalu pas ke Jepang tuh. Bahkan sebelumnya ke Malaysia. Kita nyari arsitek-arsitek lokal situ. Untuk kita ajak diskusi, tukar pikiran gitu. Pada saat trip kita datengin gitu? Kita datengin. Kita ke karyanya, kita ke studionya. Dan setiap negara tuh awalnya gue gak yakin ya. Tapi sekarang gue meyakini gitu ya. Orang-orang itu sangat appreciate gitu sama arsitek Indo. Untuk mereka terima gitu. Untuk mereka share ininya. Dan menurut gue arsitektur kita tuh udah cukup dihargai. Dan orang penasaran banget untuk ngelihat perkembangan arsitektur kita. Makanya that's why kenapa kita sangat diterima banget. Dan itu bisa dilakukan oleh trip-trip teman-teman lainnya gitu. Nggak cuma datang lihat karya-karya terus udah gitu kan. Kayaknya kan kurang dalam ya yang inspirasi yang kita dapat kalau kita nggak ketemu sama pelakunya langsung, orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi tahun lalu kan bahkan kita bikin pameran di Jepang. Gitu. Kita bikin pameran di Jepang di Kopi Kalian di salah satu kopi lokal situ. Tapi kita ngundang asosiasi di Jepang dan mereka sangat excited dengan event kita gitu dan ya appreciate banget sih. Jadi pameran itu membahas sesama arsitek aja ngebahas desain untuk kenapa begini kenapa begitu gitu ya.
gitu. Oke. Sampai Profesor Tetsuka datang. Gue juga kaget juga. Yang lu dapat apa dari diskusi-diskusi dengan arsitek luar negeri itu? Apakah bisa relate ke project kita di Indonesia? Ya, Kan beda tempat ya. ya memang gue nggak pernah selalu menilai itu bisa langsung bisa langsung direct gitu ya ke pekerjaan kita. Tapi nah ini mungkin yang berbeda gue dengan yang lain ya, karena gue tuh jadi arsitek tuh bisa dibilang ya karena kayak ada panggilan gitu dan banyak support dari para senior-senior dan orang-orang di sekitar gue untuk akhirnya gue berprofesi sebagai arsitek ini gitu. Dan akhirnya panggilan itu pengen gue balas lah gitu untuk ke generasi yang akan datang, generasi muda, generasi baru gitu, yang mana apa yang pengalaman gue dapet itu pengen gue share lagi gitu ke orang-orang gitu, baik itu di ekosistem kita di arsitektur maupun ya orang-orang awam sekalipun gitu. Makanya gue kan kenapa gue senang berpublikasi itu karena ya semata-mata untuk itu membalas budi baik orang-orang yang selama ini mensupport gue dengan, karena basically semua arsitek tuh orangnya baik dan senang sharing gitu kan. Karena mereka biasa harus sharing dong untuk supaya proyeknya tembus gitu kan. Nah itu yang gue pahami gitu dari ketika gue di media, dan gue mendapatkan itu gitu, banyak banget ilmu-ilmu yang gue dapet. Nah kenapa sekarang gue melakukan ini ya karena gue pengen membagi ilmu yang gue punya ini, pengalaman yang gue punya ini ke orang-orang yang saat ini gitu, yang ya orang-orang sekarang gitu, berpameran, bikin buku ya kayak gitu tuh sebenarnya tujuan gue itu. Nggak ya syukur-syukur misalnya berimpact pada project gue ya alhamdulillah, tapi gue nggak punya tujuan untuk itu gitu sebetulnya gitu. Biar sibuk aja. Kalau kurang menantang ditantang tadi kan gitu kan. Iya. Pokoknya biar sibuk. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Kita buka pertanyaan dari audiens ya. Dari pertanyaan dari keren ada teka-teki. dari IG nih, dari IG. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Ega A S apa nih? Persiapan apa aja yang harus disiapkan saat ingin membangun studio arsitek? Mungkin ini gue ringkasin aja deh. Apa satu hal yang penting yang harus kita punya saat mau membangun studio arsitek? Visi misi sama tujuan. Itu yang gue dapat dari kerja di corporate waktu itu. Jadi dulu tuh pas gue jadi karyawan gue bilang apaan sih ini kayak gini-gini kan ada buku putihnya segala. Tapi itu ternyata penting untuk kita persiapkan untuk kita menjadi besar gitu. Ya meskipun ya sebesar apa ya tergantung ya, nggak bisa dinilai cuman dari kuantiti. Tapi visi misi dan tujuan itu harus sudah ditentuin dari awal. Kan kalau anak muda mah tujuan cari duit pasti ngomongnya begitu. Nah, menurut gue itu terlalu sederhana. Itu yang sering terjebak orang. Kalau mau cari duit jangan jadi arsitek, dagang. Udah bener. Gitu di agama juga bener kan diajarin. Nabi Muhammad bilang dagang, mau jadi arsitek nyari duit. Salah. Ya, enggak deng. Enggak, ya tapi begitu ya. Itu sederhana, itu kan basic thinking banget kan. Itu kan transaksional. Arsitek itu kan profesi. Arsitek itu jasa gitu kan, bukan sesuatu yang tujuan utamanya itu untuk nyari duit gitu. Oke. Jadi kalau nggak boleh tujuan utama nyari duit, harus apa nih kira-kira kalau arsitek? Dedikasi dulu untuk profesi kita, apa ilmu yang kita dapetin itu untuk kita curahkan gitu ya untuk menjadi solusi orang gitu. Keren nggak? Itu sangat mulia tuh, gue demen tuh. Iya, baru manis comes next ya bilangnya ya. Nah itu gitu. Atau tujuannya kan mesti mulia dulu nih, misalnya supaya rakyat Indonesia bisa mempunyai rumah yang lebih layak gitu. Nah, kayak pejabat-pejabat gitu kan janji-janji manis. Ya, tapi kita harus beneran, harus serius. Kayak guru gitu kan sebenarnya, aduh gua aja ngajar aja nggak sanggup gitu kan. Itu berat gitu kan. Makanya jadi arsitek itu nggak gampang. Kita ya tetap harus ngeladenin klien, tetap kita harus mikir kreatif, tetap harus ngurusin orang-orang di dalam, di luar gitu kan, banyak gitu urusannya. Kalau dagang kan jelas ya, maksudnya kita udah jelas modal berapa, bikin apa, mau dijual berapa gitu kan, joget-joget di TikTok laku. Arsitek mana boleh gitu kan. Ya mungkin kalau gue bisa
tambahin, jadi mungkin satu hal yang harus disiapin itu kita harus menjadi solusi bagi kita punya klien, orang yang kita bantu lah ya. Emang kalau medianya sebagai arsitek, ya lu arsitek yang memecahkan solusi apa mungkin gitu kan ya. Setuju. Jangan cuma cari duit doang gitu ya. Nah, itu dulu tujuannya. Oke, ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Dari Ahmad Faisal. Itu pernyataan aja Mas, desain rumah yang di Duren Sawit cakep banget katanya. Yang mana? Duren Sawit yang mana ya? Udah lama banget artinya. Nggak lupa, agak lupa sih. Daerah situ soalnya agak ini. Tapi alhamdulillah kalau dibilang cakep, makasih. Cakep lah. Makasih juga buat kliennya. Oke, ini dari Riva Niarmizal. Apa yang menjadi alasan utama pemilihan vendor selain karena persaingan harga dan kualitas? Apa ya, service yang baik, selain quality, service yang baik sih. Karena kan kita itu kan ya itu banyak ya stakeholder gitu ya, dan arsitek itu kan biasanya jadi leadnya dalam sebuah proyek untuk menentukan keputusan desain gitu kan. Ya salah satunya keputusan untuk memilih material atau aplikator misalnya kayak gitu. Ya kalau komunikasinya baik, otomatis akan memberikan solusi yang lebih baik juga buat apa yang kita pengen capai gitu. Oke. Dari Ahmad Yusuf, menurut Mas Riri idealnya berapa tahun bekerja atau di usia berapa memulai studio arsitektur? Waduh, ini berat nih. Berat nih. Menurut kalau gue ngomong kayak gini, ini langsung diamini oleh teman-teman di kantor gue lagi ntar. Keluar semua. Iya. Sebenarnya nggak ada rumus bakunya ya menurut gue. Jadi itu momentum itu ya balik lagi tergantung tujuan masing-masing dan pencapaiannya tuh sejauh mana gitu dari tujuan itu. Gitu. Dan gue sebenarnya bukan tipikal orang yang sangat ambisius untuk kerja sendiri atau ya berentrepreneur seperti inilah gitu ya, berprofesi sendiri sebagai prinsipal sendiri. Gue sebenarnya nggak pengen banget. Gue sebenarnya udah seneng waktu itu kerja di media, nggak menjadi bagian daripada tim itu. Gue sebenarnya karakter gue yang kayak gitu. Meskipun gue orangnya suka aneh-aneh, suka agak anomali lah gitu ya, tapi gue sebenarnya nggak pengen yang tanggung jawab besar gitu. Gue nggak pengen kayak gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing, udah siap belum gitu dengan tanggung jawab yang akan dia emban gitu, dengan semua tanggung jawab yang harus dia terima gitu. Karena kan ya kalau kayak kita kan akhirnya nggak cuman lu sebagai expert di fotografi kan, lu harus juga punya sense of business, sense of management gitu kan. Yang itu yang kadang-kadang akhirnya banyak menurut gue biro-biro itu grow-nya tuh enggak, iya karena mereka gue nggak sanggup deh ngurusin orang banyak gitu. Ya udah akhirnya kecil. Gue nggak sanggup ngambil proyek banyak, akhirnya membatasi gitu kan. Ya di satu sisi kan kebutuhan kita juga bertambah gitu kan. Nah jadi kan harus ada grow-nya juga, harus ada aspek bisnisnya juga. Nah sejauh mana orang bisa berpikir seperti itu gitu. Jadi ya lumayan struggling. Kalau memang nggak harus bikin sendiri pun juga menurut gue nggak masalah sih gitu. Bisa grow bareng-bareng ya selama disupport sama organisasinya gitu, sama kantornya, kenapa enggak gitu. Jadi bikin biro sendiri is not for everyone juga kan? Yes, iya kan? bener. Artinya orang bekerja dengan secara profesional pun baik-baik aja sebenarnya. Iya. Tergantung kita tipe yang mana. Benar. Dan kalau emang mau keluar bikin biro sendiri, harusnya nanya diri sendiri, udah siap belum? Udah siap belum? Iya, dengan konsekuensi itu gitu. Ya sebenarnya gue agak pengen memutus sesuatu yang berulang gitu loh kan. Kebanyakan kan biro itu kan gitu ya. Masuk dari junior terus udah senior dikit keluar bikin lagi. Bikin terus dia nyari junior terus senior udah senior keluar lagi begitu terus kan. Waktu itu sempat ada salah satu arsitek senior juga curhat soal itu gitu kan. Akhirnya ada mereka di usianya udah 50, seniornya itu bahkan belum 30 something gitu. Ya jadi kan gap itu kan terlalu jauh. Nah gue pengen memutus kayak situasi kondisi seperti itu sebenarnya. Jadi dengan membuat
karir path yang jelas gitu. Jadi gue banyak juga nih belajar nih akhir-akhir ini soal bisnis tuh lebih ke situ ya, ke manajemen yang baik, karir path yang jelas. Mungkin gue juga akan belajar sih ya kalau kayaknya lo lebih expert soal itu gitu. Iya, jadi menurut gue arsitek tuh harus berpikir ke situ lagi, ke situ juga gitu, supaya kita juga bisa ngembangin biro kita, supaya orang juga bisa berkembang juga di biro kita gitu. Setuju. Oke, ini agak susah nih. David Halim. Dari David Halim. Ini kayaknya lagi real case nih dia nih, lagi kesulitan mencari jawaban nih. Bagaimana mensiasati harga material yang sekarang ini tiba-tiba naik karena faktor ekonomi, naiknya banyak lagi melonjak gitu. Ini kayaknya punya toko material nih. Oh, bisa jadi. Gak laku nih barangnya nih kayaknya nih. Sementara project sedang ongoing hampir 50%. Tapi down spec bukan menjadi solusi. Apakah ada cara lain? Ini kayaknya desainer ditekan sama owner nih. Iya. Atau dia kontraktor jangan. Dia kontraktor. Pusing dia, RAB-nya udah keluar. Kalau menurut gua kalau dia arsitek, justru apa ya, kesulitan itu selalu menjadi improvisasi dalam mencari solusi baru sih. Gue senang sebenarnya kayak gitu-gitu sebetulnya. Ya tapi tinggal gimana komunikasi dengan si proyek itu ya, si klien itu, apakah dia bisa nerima situasi dan kondisi itu ya, gitu. Yang penting dari awal tuh klausalnya udah jelas aja, bagaimana kondisi-kondisi tertentu kalau misalnya harga naik, ya dia boleh mengimprove desainnya gitu, bukan mendown spec malah, gitu, mengurangi ruangannya gitu. Gue pernah ada satu case project di tengah-tengah jalan gue masuk dengan anggaran yang udah kepake, gue harus ngedesain gitu, dan gue harus tahu konsekuensi, harus ngasih tahu dulu konsekuensi dari awal ke ownernya, dan itu sebaiknya dilakukan oleh si David Halim ini untuk memberitahukan itu, supaya justru desainnya itu jadi biasanya malah lebih solutif lagi, lebih menarik sih kalau misalnya ada permasalahan baru gitu. Jadi artinya kalau permasalahan dia adalah harga material naik, nggak berarti harus solusinya di materialnya. Bisa juga ruangannya aja dikurangin gitu kan, yang dibangunnya dikurangin. Iya, kayak gitu. Terus ini ada dari teman kita nih, mungkin lu kenal si Selo nggak? Siapa? Marcelo Sidarta. Oh iya. Kenal kan? Wah ini pasti pertanyaannya ini nih, julid nih. Lu coba jawab deh nih. Gimana caranya bisa menemukan cara yang begitu mencari cara tidak mencari cara-cara? Nah. Caranya adalah tidak usah banyak bicara, Celo. Kita main basket aja, Cel.